tidak bisa mengontrol diri ketika hidup sendiri. Itu mungkin yang terjadi pada suaminya ya, akhirnya suaminya di sana tercantol oleh wanita lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Sekarang aku ada di rumah mbah aku karena mbah aku tuh lagi sembahyang, jadi nggak ada di rumah. Rumahnya sepi, soalnya cuma ada mbah Kakung sama mbah Uti. Nah, jadi di video kali ini seperti biasa aku mau ngomongin soal TKW ya teman-teman. Jadikanlah pembelajaran dari setiap kisah-kisah TKW ya. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Ya, langsung saja. Jadi kisah TKW Mbak TKW ini kalau menurut aku ya sangat menyedihkan banget ya teman-teman. Jadi ada teman kita TKW Hongkong. Kehidupan ekonomi di Indonesia memang kurang baik ya, kurang baik dari segi ekonomi, dari pekerjaan suami gitu kan. Jadi menjadikan mereka itu berinspirasi untuk suaminya ke Korea ya. Nah, jadi si istrinya ini pergi dulu ke Hong Kong, kerja di Hong Kong dulu. Istrinya di sini itu nabung ya teman-teman, dia nabung untuk membiayai suaminya ke Korea. Karena memang kita kan tahu lah ya, kalau kerja di Korea itu gajinya lumayan. Terus ya kita nggak tahu aslinya, tapi kalau dengar-dengar kan gajinya lumayan kayak gitu kan. Nah, jadi si istri ini pergilah ke Hong Kong ya, dia bekerja di Hong Kong, dia nabung untuk membiayai suaminya ke Korea dengan berharap nanti mereka itu bisa sukses lah ya. Istrinya di Hong Kong, suaminya di Korea bisa ya dua-duanya bekerja intinya untuk ekonomi mereka biar lebih baik, intinya kan seperti itu. Nah, selang berjalannya waktu semuanya itu baik-baik saja ya teman-teman. Suami di Indonesia juga baik-baik saja, dia proses untuk ke Korea otomatis dia harus daftar, harus belajar bahasa gitu kan. Itu demi biaya dari istrinya yang ada di Hong Kong, dan istrinya itu ya telaten lah ya, ngumpulin uang udah untuk keluarganya, ngebiayain keluarganya, untuk anaknya, dan untuk memberangkatkan suaminya ke Korea dengan berharap, dengan harapan doa berhasil dan hidupnya jauh lebih baik. Terus nanti mereka bisa balik, dua-duanya bisa balik ke Indonesia, bisa mempunyai modal usaha. Intinya ya menjadi keluarga yang lebih baik lah ya dari segi ekonomi dan semuanya. Nah, setelah semuanya berjalan mulus ya teman-teman, jadi itu suaminya terbang ya teman-teman. Begitu suaminya terbang ke Korea dan sudah bekerja di Korea, awalnya itu baik-baik saja, mereka tuh bisa komunikasi kayak gitu ya. Nah, setelah suaminya udah bekerja di Korea, entah karena dia nyaman, entah karena ada wanita lain, atau karena apa, jadi tiba-tiba suaminya tuh nggak bisa dihubungi ya, kontaknya tuh nggak bisa dihubungi, dan media sosialnya pun nggak bisa dihubungi. Otomatis dong istrinya di sini kebingungan, khawatir segala macam kan. Nah, dia tuh tanya-tanya ke teman-teman kayak gitu ya, tanya ke teman-teman, suamiku di mana. Betul kan ada temannya juga kayak gitu ya. Dan usut punya usut, si cowok ini di Korea itu ada wanita ya teman-teman. Ya nggak tahu lah ya nggak tahu aslinya seperti apa. Yang pasti si suaminya ini di Korea itu main wanita lain ya teman-teman. Jadi ada wanita lain, dan dia itu sengaja ngeblokir semua kontak-kontak istrinya kan. Ya namanya godaan itu bisa siapa saja ya teman-teman, bisa dari istri, bisa dari suami, dan ini ibaratnya tinggal meraih untungnya gitu kan. Dia udah kerja di Korea, tinggal nabung untuk masa depannya mereka, tapi malah suaminya seperti ini. Nanti mbaknya ini sakit hati banget ya, sakit hati banget, kecewa banget ya. Kebayang gak sih, uangnya udah habis-habisan untuk ngebiayain suaminya, dan sekarang
suaminya ada di sana, istrinya di sini, nggak bisa, ya namanya lost kontak ya, kita nggak. Jadi pembelajaran banget untuk teman-teman semua ya. Ya susah juga sih ya kita mau ngomongin jangan melakukan hal seperti ini, takutnya seperti ini gitu. Tapi yang namanya orang itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Beda sikap, beda cara berpikir, beda tujuan gitu ya kan. Ya ini di luar kendali, di luar apa ya, di luar prediksi lah, intinya kan seperti itu. Siapa sih yang nggak nyangka gitu kan. Suaminya udah berangkatkan ke Korea malah akhirnya seperti ini ya. Dengan kondisi seperti ini ya nggak ada yang bisa dilakukan oleh si mbaknya ini gitu kan, apalagi suaminya di Korea itu baru gitu kan. Jadi kan untuk dia pulang juga nggak mungkin gitu kan, disuruh pulang apalagi dia nggak bakal mungkin gitu kan ya. Diambil sisi baiknya ya. Sebenarnya susah juga ya kalau kita ngomongin seperti ini karena sekali lagi ini adalah hubungan rumah tangga yang tadinya baik-baik saja gitu kan, tapi begitu suaminya udah di sana bekerja, mungkin kenal wanita yang di sana mungkin berasa baik atau apa, cantik segala macem, malah dia menyepelekan istrinya gitu ya. Resikonya ya nanti nih kalau misalnya suaminya udah balik ke Indonesia baru mereka mengurus suratnya atau meluruskan permasalahan mereka. Ya sabar sih, memang manusia itu diuji untuk sabar ya, selalu harus sabar. Tapi kalau udah seperti ini ya emosi meledak dan ya nggak adil banget lah ya, kalau menurut aku nggak adil banget. Dan ya mudah-mudahan sih mbaknya ini cepat selesai masalahnya ya, semoga mereka juga baik-baik saja. Karena ujian kehidupan seseorang itu berbeda-beda ya teman-teman, entah dari suaminya entah dari istrinya. Biasanya kan kalau rumah tangga itu selalu ada ujiannya sendiri-sendiri ya. Jadi ya mudah-mudahan mereka tuh akhirnya baik-baik saja ya. Yang jelas sih memang lagi seperti ini gitu kan, jadi solusi pun nggak ada solusi untuk saat ini, apalagi istri di Hong Kong, suami udah di Korea dan baru gitu kan, otomatis belum ada solusi. Kecuali kalau misalnya suami udah balik di Indonesia dan istri ada di Indonesia, mereka komunikasi baru bisa diselesaikan. Kalau seperti ini ya yang ada emosi, si istri emosi nggak bisa ngubungin suami ya, akhirnya ya paling marahnya ke keluarganya yang ada di Indonesia. Tidak bisa mengontrol diri ketika hidup sendiri, itu mungkin yang terjadi pada suaminya ya. Akhirnya suaminya di sana tercantol oleh wanita lain gitu ya. Tapi ini nggak adil banget sih, karena dia nggak mikirin istrinya di sini berjuang sebisa mungkin ngumpulin duit untuk memberangkatkan suaminya, dan dia malah seperti ini. Ya nggak ngerti lah ya, yang pasti nggak ngerti tujuannya suaminya ini apa gitu. Yang pasti ya mudah-mudahan mereka itu akhirnya baik-baik saja ya. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Namanya ujian rumah tangga itu berbeda-beda. Yang pasti untuk teman-teman semua tetap semangat bekerja ya. Bagaimanapun juga memang kita berjuang untuk keluarga. Kalau keluarga sudah seperti ini ya mau gimana lagi gitu kan. Kita kadang udah capek tenaga, capek pikiran, ditambah ada masalah seperti ini kan, nambah beban dalam kita bekerja di rumah orang seperti TKW seperti saya gitu kan. Ya mudah-mudahan mbaknya sabar. Namanya juga mereka suami istri kan, niat untuk keluar negeri lagi, niat suaminya keluar negeri, otomatis istri kan berpikir mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik ya. Jadi bingung kalau ngomongin soal ini ya. Ya lagi ujian rumah tangga itu berbeda-beda, entah dari suami entah dari istri, dan seberapa kuat mereka menjembatani rumah tangga mereka. Semoga mereka baik-baik saja. Jadi seperti itu ya teman-teman, kisah TKW yang sudah di bela-belain kerja mati-matian, dibiayain untuk ke Korea suaminya ya biar lebih sukses, ternyata malah di sana main perempuan. Jadi seperti itu ya teman-teman kisah TKW hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sri HM Channel dimanapun kalian berada. Tetap semangat, kayo orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.